lagi bersama saya Paulina Piling di program Ketapang TV Jurnal, edisi Senin 16 Januari 2021. Berbagai informasi menarik di seputaran Kabupaten Ketapang akan kami sajikan untuk Anda. Inilah Ketapang TV Jurnal selengkapnya. Pekerjaan rencana pembangunan jembatan yang dikerjakan secara gotong royong oleh beberapa perusahaan di bawah naungan Forum Peduli Infrastruktur, Kecamatan Nangatayap, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat. Kamis 14 Januari 2021, sekitar pukul 12:30 jembatan yang menghubungkan ke Dusun Segagap, Desa Kayung Utara, dan Desa Kayung Hulu, Kecamatan Nangatayap ini ambruk. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Namun sangat disayangkan, jembatan ini sudah tak layak pakai karena jembatan yang diharapkan masyarakat bisa mempermudah dalam beraktivitas sehari-hari malah mempersulit kegiatan. Lantas pagi 15 Januari 2021, Forum Peduli Infrastruktur yang dikoordinator langsung oleh Darwin melakukan perbaikan jembatan dan mencoba membangun jembatan darurat yang dikerjakan oleh beberapa perusahaan seperti PT BGA, PT Sahabat, Perusahaan Mandiri, dan PT Jagung agar mempermudah lalu lintas serta beraktivitasnya masyarakat. Mana jembatan roboh atau ambruk karena dimakan usia. Ini kejadiannya kemarin tanggal 14 Januari 2021, tepatnya sekitar setengah 1. Jembatan ini dibangun oleh perusahaan PT Alas Kesuma pada tahun 93. Tahun 93 dengan bahan kayu. Bahan kayu itu kayu-kayu bengkirai. Nah, ini ambruk. Di mana jembatan ini menghubungkan antara desa Nangatayap dengan desa Kayung Utara dan ke Tanjung Asam, bahkan bisa untuk ke arah Kalimantan Tengah. Nah, di mana jembatan ini juga menghubungkan dengan beberapa perusahaan, yaitu termasuk perusahaan BGA, perusahaan Mandiri, PT Jarum, juga perusahaan CP atau CP Sahabat. Nah, ini jembatannya, dan saat ini kami di lokasi dengan beberapa perusahaan, dan ini ada perusahaan BGA juga, ada CP Sahabat, juga perusahaan PT Alas Kusuma mengerjakan jembatan darurat. Jembatan darurat ini kita coba bangun untuk sementara. Untuk bisa masyarakat penyeberangan, di mana jembatan darurat ini kita coba buat hanya dikhususkan untuk roda 2 saja. Jembatan ini ambruk karena dimakan usia. Jembatan yang dibangun oleh perusahaan PT Alas Kusuma pada tahun 1993. Usianya yang kurang lebih 27 tahun. Dita Oktari Mauludea mewartakan untuk Ketapang TV Jurnal. Telah terjadi gempa bumi dengan kekuatan 6,2 skala Richter timur Laut Majene, Sulawesi Barat, Jumat 15 Januari 2021. Gempa bumi tektonik bermagnitudo 5,9 mengguncang wilayah Majene, Sulawesi Barat, Kamis 14 Januari 2021 pukul 13:35 waktu Indonesia Tengah. Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG, Bambang Setio Prayitno, mengatakan bahwa gempa ini tepatnya berlokasi di darat, jarak 4 km arah barat laut Majene, Sulawesi Barat, pada kedalaman 10 km. Berdasarkan hasil monitoring BMKG hingga pukul 2 siang Kamis lalu, menunjukkan adanya 2 kali aktivitas gempa bumi susulan dengan magnitudo maksimum 4,9.
Sementara itu pada Jumat dini hari, pukul 2:30 waktu Indonesia Tengah, telah terjadi gempa susulan 6,2 skala Richter di Sulawesi Barat. Akibatnya ada korban yang tertimbun bangunan retak atau rusak, diakibatkan oleh gempa. Pada gempa susulan ini terjadi getaran yang lebih kuat. Bahkan sebanyak 3 kali gempa susulan terasa hingga kota Makassar. Saat terjadi gempa susulan, sejumlah warga di Kecamatan Campelagi, Kabupaten Polewali Mandar, berhamburan keluar rumah untuk menyelamatkan diri. Warga mencoba mengevakuasi warga yang tertimpa gedung yang ambruk dan tampak rusak yang cukup parah. Tiara Nandika melaporkan untuk Ketapang TV Jurnal. Dampak banjir yang terjadi di Kalimantan Selatan meluas. Saat ini ada puluhan ribu warga Kalimantan Selatan mengungsi karena rumah mereka terendam banjir. Dalam mana, Reh? Dalam. Os. Ya, Pak. Banjir berhari-hari ini membuat pemerintah daerah Kalimantan Selatan menaikkan status bencana menjadi tanggap darurat banjir. Setidaknya status tersebut diterapkan di Kota Banjarmasin, Kota Banjarbaru, dan Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Di Kabupaten Tanah Laut dilaporkan hampir 22.000 warga mengungsi ke tempat aman. Tinggi banjir di kabupaten tersebut pada Jumat lalu dilaporkan mencapai 150 hingga 200 cm. Dan dilaporkan ada 21.990 jiwa yang mengungsi akibat banjir. Selain itu, sebanyak 6.346 rumah warga terendam banjir. Banjarbaru juga dinyatakan darurat banjir, karena seluruh aktivitas warga terganggu akibat banjir. Pemerintah Kota Banjarbaru sudah mengerahkan petugas untuk mengevakuasi warga dari daerah yang terdampak. Hingga saat ini tercatat ada 20 kelurahan. Status tanggap darurat banjir juga diberlakukan di Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Bupati Hulu Sungai Tengah menyatakan bahwa status darurat banjir diberlakukan sejak 14 hingga 21 Januari 2021. Banjir membuat jalan, permukiman, pusat perdagangan, sekolah, dan daerah perkantoran tergenang. Selain itu, akses telekomunikasi dan pasokan listrik juga terganggu. Jokowi memerintahkan jajaran segera mengirimkan bantuan, terutama perahu karet ke lokasi banjir di Kalimantan Selatan. Jokowi juga mengajak masyarakat lebih waspada bencana, dan juga masyarakat diminta selalu memperhatikan informasi dari BMKG. Tiara Nandika melaporkan untuk Ketapang TV Jurnal. Kegiatan seminar kebangsaan dan bedah buku yang dilaksanakan di kantor Bupati Sabtu 16 Januari 2021. Kegiatan seminar kebangsaan dan bedah buku oleh pengurus cabang Nahdlatul Ulama atau PCNU Kabupaten Ketapang yang bekerja sama dengan Yayasan Tahfiz Jawiyah Indonesia, Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia atau MUI Kabupaten Ketapang, dan Pondok Pesantren Hidayatul Rahman. Kegiatan seminar ini dihadiri tokoh agama, elemen masyarakat, serta elemen mahasiswa, dengan menyusung tema merawat persatuan dalam keberagaman melalui pendidikan moderasi menuju Islam rahmatan lil alamin. Sofiuddin, sebagai narasumber, yaitu seorang penulis buku kebangsaan, Sinergitas Islam dan Indonesia, yang juga seorang dosen UIN Syarif Hidayatullah, membawakan materi merawat kesatuan dan keberagaman melalui pendidikan moderasi. Ki Haji Hilmi Asyidik Al-Aroki, narasumber yang membawakan materi nilai-nilai Islam yang rahmatan lil alamin, yaitu seorang ketua Yayasan Tahfiz Jawiyah Indonesia. Dimoderatori oleh Muhammad Nasir Syam, Wakil Sekretaris PCNU Kabupaten Ketapang. Bertempat di ruangan rapat utama kantor Bupati Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat.
Acara yang dimulai pukul 07.00 waktu Indonesia Barat hingga 11:30 ini berjalan begitu formal. Para peserta yang mengikuti seminar ini juga mendapatkan sertifikat. Jadi pesan penting sebelum almarhum Abah Hasyim wafat itu, beliau pernah menyampaikan untuk bisa merawat persaudaraan dan persatuan, kita harus mampu untuk memperbaiki diri kita sendiri, kemudian mampu untuk bisa memperbaiki orang lain, maka akan terwujud menjadi kompilasi dari soleh dan muslih itu menjadi keluarga yang sakinah. Kemudian berwujud menjadi qaryah mubarakah atau desa yang terberkahi, kemudian mewujud menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, yaitu suatu negara yang dicita-citakan, yang di situ akan menjadi suatu tempat yang nyaman, yang penuh dengan keharmonisan walaupun berbeda-beda agama dan berbeda-beda budaya dan etniknya. Ya. Tentu kita berharap bahwa dengan adanya seminar kebangsaan dan bedah buku tentang pusaka kebangsaan ini, kita sebagai anak bangsa tentu semakin meningkat wawasan kebangsaan kita dan jiwa nasionalisme kita semakin tinggi. Harapannya dengan demikian kita akan bisa bersatu padu untuk membangun bangsa ini ke depan. Kita tidak ingin lagi ada sekat-sekat karena perbedaan suku, perbedaan agama, perbedaan ras dan golongan. Kita semuanya sebagai anak bangsa. Oleh karena itu sudah menjadi kewajiban kita bersama bahwa bagaimana kita ke depan supaya bangsa ini menjadi lebih baik. Nah, adanya paham-paham tentang radikalisme, intoleransi, kemudian juga anti kebinekaan, saya kira memang ini tentu kita diarahkan bersama. Karena itu hanya bisa memecah belah bangsa. Oleh karena itu kita semua sebagai anak bangsa harus sadar itu. Kedepannya kita harus bagaimana kita merajut kebersamaan, merajut persaudaraan dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia. Ya kita harus memandang bahwa kita ini sebagai anak bangsa, bahwa kita ini sama, punya hak dan kewajiban sama. Kita hendaknya harus bagaimana kedepannya itu harus menumbuhkan sikap toleransi. Kita harus meningkatkan kerukunan antar umat beragama, kerukunan intern umat beragama, dan kerukunan antar umat beragama dengan pemerintah. Jadi kerukunan umat beragama itu harus kita jalankan secara paralel, secara seimbang. Nah, di dalam konsep Nahdlatul Ulama sendiri ada tiga kerukunan yang harus kita bangun. Pertama, ukhuwah Islamiyah, persaudaraan sesama umat Islam, itu penting. Yang kedua, ukhuwah watoniyah, persaudaraan sebangsa dan setanah air. Tapi yang tidak kalah pentingnya juga bahwa kita juga harus membangun ukhuwah insaniyah atau ukhuwah basyariyah, persaudaraan sesama umat manusia. Nah, dalam konteks seperti ini maka tentu kita harus berpandangan bahwa manusia itu sama di hadapan Tuhan. Yang berbedanya hanya ketakwaannya. Nah, dengan demikian kita insya Allah kita akan semakin menyadari bahwa pentingnya kita kebersamaan, menyadari pentingnya akan persaudaraan di antara kita. Saya kira itu. Dengan diadakannya seminar kebangsaan ini, diharapkan masyarakat luas khususnya peserta yang hadir dapat merawat persatuan dalam keberagaman, sehingga menjadi warga negara Indonesia yang religius dan nasionalis. Dita Oktari Mauludea, Paulina Piling mewartakan untuk Ketapang TV Jurnal. Agar masyarakat Indonesia mengetahui bagaimana alur pelayanan vaksinasi, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia mengeluarkan alur pelayanan vaksinasi COVID-19. Vaksinasi saat ini sudah mulai dilakukan di beberapa daerah di Indonesia untuk tahap pertama. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia mengeluarkan alur pelayanan vaksinasi COVID-19. Hal ini berguna untuk mengetahui alur yang tepat untuk menerima vaksin COVID-19. Pertama, calon penerima vaksin COVID-19 telah melakukan registrasi ulang dan datang tepat waktu sesuai jadwal. Kedua, calon penerima vaksin COVID-19 menunjukkan etiket dan bukti identitas lainnya untuk dilakukan verifikasi. Jika identitas sudah terverifikasi,
calon penerima vaksin melanjutkan ke meja 2. Ketiga, petugas kesehatan melakukan anamnesa dan pemeriksaan fisik sederhana untuk melihat kondisi kesehatan dan mengidentifikasi penyakit penyerta. Jika calon penerima vaksin sehat, maka vaksinasi dapat dilakukan. Keempat, calon penerima vaksin diberikan vaksin COVID-19 secara aman. Kelima, petugas mencatat hasil pelayanan vaksinasi. Penerima vaksin diobservasi selama 30 menit untuk memonitor kemungkinan KIPI. Kemudian, penerima vaksin akan mendapatkan kartu vaksinasi. Mari bersama kita sukseskan vaksinasi COVID-19. Paulina Piling melaporkan untuk Ketapang TV. Demikianlah program Ketapang TV Jurnal hari ini. Saya Paulina Piling beserta seluruh tim redaksi yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.